Kita nyanyikan satu nyanyian kemurahan hidup kita. Nyanyian gitu. Ya kita tanpa musik ya. Itu kayak Pak nih ya. Bapak Ibu rekan kinasih wonten Gusti Yesus Kristus, kalau ngaturaken menjang langsung ngabekti wonten ngasanipun Gusti. Salam. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya.
Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi di dalam setiap hidup kita. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang memberkati di dalam setiap hidup kita. Kalau kami datang di tempat ini Bapa, dengan membawa beban kami, biarlah memberi kelegaan kepada kami. Kalau kami datang dengan membawa sakit penyakit, kiranya Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Jika kami susah Tuhan, biarlah Engkau menghibur setiap hati kami, sehingga kami Bapa pada hari ini memuji-Mu dengan segenap hati kami. Haleluya.
pemeliharaan perlindungan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sekarang kami ingin bersorak-sorai memuliakan nama-Mu karena segala kebesaran dan kasih setia Tuhan yang begitu limpah dan besar buat kami semua. Berkati acara ini dari awal sampai akhir ya Tuhan. Berkati setiap mereka yang mengambil bagian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Seandainya ada roh kuasa jahat yang coba-coba akan mengganggu acara ibadah kami pada pagi hari ini, dalam nama Yesus kami perintahkan keluar dan pergi dan tiada kembali lagi. Dan biarlah tempat ini kudus di hadapan Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus, sehingga kami semua dapat memuliakan nama Tuhan dengan tulus dan penuh sukacita di hadapan-Mu. Kami buka acara ini dari awal sampai akhirnya dalam nama Yesus. Amin. Kami persilakan duduk. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kasih salam buat kanan kiri, katakan selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan mazmur kita. Jadi, Bapak Ibu siap untuk memuji nama Tuhan? Jadi kalau ngomong itu gimana ya? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa kadang-kadang campuran. Gak apa-apa. Tapi kita percaya bahwa di tempat ini Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Siap untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami undang bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur.
kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberi kekuatan di dalam hidup kita. Jadi satu pujian lagi, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Siap untuk memuji nama Tuhan, haleluya. Kita akan memberi yang terbaik untuk doa persembahan serta yang mengibarkan kantong persembahan. Untuk kami harap untuk maju ke depan yang bertugas. Yang bertugas mengibarkan kantong persembahan. Jadi katanya lagu dahulu. Ya nggak apa-apa, karena kita percaya
kanan kiri kita itu ada Tuhan. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk memuji nama Tuhan. Bagi yang bertugas, pagi-pagi kan. Kanan kiriku ada Tuhanku, selalu memandang Tuhan. Boleh membantu bagi pelayanan Tuhan yang ada di Bukit Indonesia. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang telah dipersembahkan. Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap usahanya, sehingga apapun yang dikerjakannya membuat berhasil. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang belum sempat memberikan pagi hari ini. Tuhan juga memberkati di dalam setiap pekerjaan mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya hanya firman Tuhan yang membangun di dalam setiap hidup kita. Kita percaya di saat Tuhan berfirman, kita akan mendapatkan kesembuhan. Di saat Tuhan bersabda kepada kita akan memberi kekuatan yang baru. Kita akan memberi kekuatan yang baru karena hanya pertolongan Tuhan yang sempurna di dalam setiap hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah senantiasa mengasihi di dalam hidup kita. Haleluya.
Tuhan jangan menaikkan kehadirat-Mu pada pagi ini. Karena Engkau sudah melawat kami, anak-anak-Mu yang sudah berkumpul ini Tuhan. Sepanjang minggu dan sepanjang malam kami bangun pagi bisa yang mendapat kekuatan kesehatan dan sampai saat ini bisa memuji-muliakan nama-Mu. Semua ini karena Tuhan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa kami, tingkah laku tutur kata kami yang tidak berkenan ke hadirat-Mu. Ayakkan pada pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan anak-anak-Mu, buka mata rohani kami masing-masing sehingga firman-Mu bisa yaitu dinikmati dan dirasakan dan dilakukan setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang Kau pakai, Kau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu hingga firman-Mu pada pagi ini bisa membangun rohani kami masing-masing. Anak-Mu tambah kekuatan dalam iman kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bila ada kuasa-kuasa jahat, roh-roh iblis yang akan mengambil alih firman-Mu, hanya kami serahkan kuasa Tuhan Yesus yang mengusir jauh-jauh di tempat ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus memimpin dalam firman-Mu pagi ini, bisa membangun iman kami. Terima kasih Tuhan, semua serahkan, kami siap untuk melihat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Silakan saudara menikmati firman Tuhan. Rasanya kita semua cerah. Amin. Saudara merasa senang pagi ini? Nah, Ya, jajan-jajan yang wakil. Jajan wakil. Yang biasanya minum biasanya hanya air biasa ya, paling ora ya orson. Yang biasanya makan hanya dari sayur bungo. ya, Nah, sekarang Ikan. ya, jadi cerah, kelihatannya cerah saja sekalian di sini. Dan saya senang pagi ini saudara-saudara, walaupun musimnya hari raya, saudara bisa datang ke rumah Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin. Pagi ini saya sebelum berangkat, saya sempat lihat jemaat di Ngantru. Tadi masih beberapa orang yang datang karena mereka kebanyakan pergi ke luar kota. Ya. Tapi waktu di sini jemaat kita rasanya masih ingat firman Allah tempoh hari, carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Itulah kebenarannya. Jadi walaupun di luar saudara mungkin didatangi banyak orang maupun saudara mungkin pagi musim seperti ini rame-rame di tempat rekreasi gitu ya. Ada yang ke rumah, ada yang ke Popo, ada yang ke mana saja. Tapi saudara rasanya akan sangat tenang kalau kita sudah datang ke rumah Tuhan memuliakan namanya. Amin. Amin. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 133. Ini Mazmur yang sangat terkenal. Mazmur 133. Kita akan membaca ayat ini keseluruhan, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saudara, saya harap mungkin ada yang ingin membacakan dengan sangat ikhlas, dengan hati yang ikhlas. Silakan saudara membaca. Ada? Berdiri. Ikhlas ini ya. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion.
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Matur nuwun Mbak Nan. Kemarin saya bersama dengan keluarga mengikuti reuni keluarga dari mertua saya. Sayang sekali masih ada yang belum bisa datang karena jauh. Dari keluarga mertua saya ini ada yang ada di Lampung, ada di Jakarta, ada di Kupang. Jadi tiga tidak bisa datang. Tapi seberapa yang datang ini betul-betul sangat menyenangkan karena kita masih bisa tercengkerama satu sama lain, saling berbagi berkat. Ada yang datang hanya membawa nasi, ada yang datang membawa daging ayam, ada yang bawa buah-buah, ada yang bawa es. Nah ini jadi senang sekali saling berbagi, bisa hidup dalam keadaan rukun satu sama lain. Dari situ kami ingin sekali, saudara sekalian, saya ajak untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang hidup di dalam kerukunan. Hidup di dalam kerukunan. Kalau melihat dari kamus dikatakan bahwa rukun itu artinya baik dan damai. Baik dan damai. Jadi kalau rukun itu jelas itu sudah dapat dipastikan baik dan damai. Seperti apa saudara? Damai itu kira-kira? Nah, saudara mungkin akan tahu damai itu seperti orang-orang di kuburan itu. Ya, dulu. Yang tadi umpamanya bertengkar gitu. Kemudian mereka itu mati dijejerki di situ. Bukan nggak ada yang bertengkar ya. Karena itu sudah damai. Jadi di kuburan itu damai, sangat damai, tidak ada yang bertengkar. Nah ini gambaran dari damai ini bagaimana kita hidup dalam keadaan yang baik. Jejer-jejer itu di makam ini padha madhepe mujure ngalor kabeh gitu ya. Diam, tidak ada yang ngomong. Ojo ngepet-pet aku ya. Ini damai. Masuk kurang ajar duluan, masuk merepoti aku, ada demikian di makam itu saudara. Ini gambaran dari damai. Jadi saya ajak saudara jangan sampai kalah dengan orang yang ada di kuburan. Jangan sampai kalah dengan yang di kuburan itu. Soalnya kita akan belajar di sini mengenai hidup di dalam kerukunan. Pertama akan kita belajar di sini yang menyebabkan tidak rukun itu apa? Yang menyebabkan tidak bisa rukun. Nanti kalau mungkin ada yang tambahan ya silakan saudara menambahi di rumah. Tapi saya akan menyampaikan hanya beberapa. Yang menyebabkan seorang itu tidak bisa rukun, antaranya ya pertama-tama memiliki sifat egosentris atau berpusat kepada diri sendiri. Egosentris, berpusat kepada dirinya sendiri. Kabeh-kabeh wis pokoke aku. Ini penyebab utama. Kalau seseorang tidak memiliki egosentris, akan suka untuk hidup bertengkar, tapi pasti orang yang berpusat pada diri sendiri itu masalahnya sudah menjadi sesuatu yang paling menyedihkan akhirnya. Nah, saudara mungkin pernah membaca
bahwa di negara Israel sana, di sana ada yang namanya Sungai Yordan. Sungai Yordan itu sungai yang dipakai untuk dulu baptisan air Yohanes Pembaptis. Nah, Sungai Yordan ini mengalirkan air ke salah satu danau yang luas, Danau Galilea namanya, Danau Tiberias. Setelah masuk di Danau Tiberias, danau itu akhirnya mengeluarkan air terus jauh sampai di satu tempat yang namanya Laut Mati. Itu bagian Israel Selatan. Cukup lama di situ. Cukup lama. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sama-sama danau, tetapi Danau Galilea itu menghasilkan ikan yang luar biasa. Tiap hari diambil ikan itu tetap ada. Jernih airnya, pemandangannya baik sekali. Kalau saudara ke sana, mungkin ketagihan mau ke sana lagi. Kalau saya umpamanya punya duit lagi, saya ingin ke sana lagi. Senang ke sana, ke Israel. Di Danau Galilea ini naik kapal sambil tari-tarian, poco-poco itu maju mundur. Ini asik di sana, saudara. Tetapi kalau air itu sudah mengalir ke Laut Mati, Laut Mati itu sudah tidak mengeluarkan air lagi. Air seberapa banyaknya yang ada di situ. Ya. Tetapi anehnya ikan-ikan tidak bisa hidup karena memang tidak pernah mengeluarkan yang lain. Laut Mati itu laut yang egosentris, berpusat di situ. Akhirnya airnya itu menjadi garam yang paling banyak, kadar garamnya sangat tinggi. Jika saudara bisa berenang di situ, orang yang tidak bisa berenang bisa. Saya coba itu, pokoknya saya mencoba sekarang. Kalau kelemahan ada di laut ini, saya kok kemambang ya. Teman-teman, terus mengenai si kemambang aja lah nyemplung aku ya. Ini begitu indah kalau kita umpamanya bisa seperti itu. Tetapi jadi pelajaran yang sangat jelek bagi kita kalau jadi orang Kristen berpusat kepada dirinya sendiri. Itu akan menjenuhkan orang lain, menjengkelkan orang lain, dan akan menjadi sesuatu yang tidak baik untuk orang lain. Berbeda dengan Laut Galilea yang selalu mengeluarkan air. Nah itu, jangan sampai kita egosentris, berpusat kepada dirinya sendiri. Ya, saudara umpamanya mendapatkan sesuatu, jangan hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga. Ini penting kita miliki sifat yang seperti ini. Kemudian selain egosentris, iri hati, karena kelebihan maupun kemampuan orang lain itu juga menjadi penyebab seorang itu tidak bisa rukun. Iri hati terhadap keberhasilan orang lain, terhadap kemampuan orang lain, terhadap kekayaan orang lain, kelebihan orang lain, kadang-kadang ini membuat kita ini akhirnya tidak bisa rukun. Amin. Karena kan, ya maaf ya, orang perempuan itu biasanya mudah-mudah sekali iri hati. Tangannya itu putih fisik saemla.
Kuwi kok nang tanggane arep dhewe pisake mbak. Arep dhewe opo? Sampeyan iki ora nang opo? Akhirnya suaminya ndak terima. Penake wae dhewe. Waplok. Waplok pergi ke rumah mertua, mertuanya datang ngamuk. Kemudian golek bojo, nembung yang bonku. Bosor tak wenehi malah ditaplok iki piye. Jadi akhirnya itu bukan hanya mertuanya yang enggak terima, adiknya ipar dulu kita nono. Nanti pisan-pisan maneh wani karo Melayu wis ora tak kaplok pisan opo aku rawani gitu ya. Akhirnya kan apa jadinya? Kita tidak rukun. Gitu. Tadi ya rukun. Jadi tidak rukun karena apa? Karena iri hati terhadap kelebihan orang lain. Amin. Contoh di dalam Alkitab itu namanya Raja Saul. Hanya mendengar nyanyian raja itu sudah jadi geger. Orang-orang Israel kan nyanyi ini. Entah lagunya, mungkin ya lagunya seperti Pilih Roh Suci atau mungkin begitu. Tetapi intinya gitu. Kalau Saul berperang mengalahkan ribuan orang, tetapi kalau Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang, hanya ribuan dengan laksa itu jadi kemerokok apinya Saul. Greget temen ngomong lagi. Oh ya serasa domongnya Ewan utawa laksa-laksanan barang. Wis saiki boyos meneng wae. Daud iki diajeni timbangane aku. Aku iki raja, malah ngajeni mantuku. Nah, seperti itu saudara. Iri atas kelebihan orang lain. Ini berbahaya. Menaikkan kepingan sapi yang gede-gede enek rolas utawi 20, dengan namun ini sapi siji tok iki wis ora apa-apa. Dengan berdoa Gusti kula nyuwun sapi kula namung setunggal iku mbikin dados ewon. Amin. Akan lebih baik berdoa. Ya? Iya. Nah, itu. Bicara ya itu, jangan kelebihan orang lain ini menjadi alasan untuk kita ini membenci. Kowe iki mbok yo ngene lho mbokmu. Mbok jajalo kowe iki dadi wong wedok macak kok bojone iki sutok lho. Bojone sutok ki macane kok ayu temen lho kowe kok klombrah. Aku piye kowe lho. Aku kok getun oleh kowe iki aku yen sarep oleh bintang film lho. Oh ya geger. Bocah wis tuwek iki ora trimo, mbok biyen di kolejan. Oh geger. Anake ora trimo, bapak yo kurang ajar. Mergo duweni saingan yo apa kira-kira. Mantap-mantap anak dengan bapak. Ini kan jadi tidak rukun. Karena apa? Iri hati. Kemudian yang lain. Tidak sadar bahwa iri hati itu adalah kemauan setan. Ini yang penting saudara sadar. Iri hati itu adalah pekerjaan setan. Setan itu dari dulu kala itu selalu menanamkan perasaan-perasaan tidak rukun. Adam dan Hawa pertama Eden waktu didatangi, yang disalahkan siapa? Tuhan kan? Waktu bertemu dengan Tuhan yang disalahkan Hawa dan Adam. Kan gitu. Ayub sakit, yang disalahkan siapa? Bertemu dengan Ayub yang disalahkan Tuhan. Kalau bertemu dengan Tuhan yang disalahkan Ayub. Ini memang pekerjaan setan itu seperti itu. Jadi kalau saudara satu saat ada orang-orang yang menyebarkan gosip yang kurang baik, hati-hati. Ini putune gendruwo
setan, peri, perayangan, ilu-ilu, banasepati, gendruwo, tetek melek, dan pocong dan lain sebagainya. Itu katanya setan. Tapi saudara tahu bahwa itu masih adalah setan yang ada di dalam hati kita ini. Kadang-kadang tidak kelihatan. Teman kita, suami kita, istri kita kadang-kadang jadi setan. Walaupun rupanya ini cantik, kadang-kadang ya. Nah, contoh sekarang umpamanya. Contoh lah ini ya. Ojo sing tersinggung. Kembali ke pelajaran kita bagaimana? Firman Allah itu seperti pedang bermata dua, kan itu seperti apa namanya susu. Firman Tuhan itu digambarkan dengan bermata-mata. Pedang bermata dua itu ya untuk jemaatnya juga untuk pendetanya. Jadi kalau ini pamannya ada yang tersinggung ya hati-hati. Pamannya. Jangan berasa mangkat apa kebaktian haram. Wong jogo-jogo wis ora kebaktian kok ya penak-penak dulu. Pamannya istrinya Pak wis amit-amit ae lah. Sampai nek pamane dadi manusia dadi Kristen ya selamat tinggal ya. Nah, saudara lihat walaupun itu istri setan ya. Walaupun tidak ada sumur. Di rumah mau saudara baru mendapatkan gaji yang bulanannya uangnya wis nang sak rumah saya kuwo banget. Ibu duwite wis uwul-uwulan nang gone udel. Akan dimasukkan sini. Ya, contohnya itu. Kemudian begini. Kowe dadi wong wedok iku wanit ya. Wong wedok bisa jaga ekonomi ya nek wae ya. Iki wae kebaktian biar penek tali anak tali cocokan. Nah, kakek itu darani kuwi sepuke. Kelihatan baik setan. Saudara tapi jangan Pak sampai setan. Kalau itu sudah dianggap saudara harus menyampaikan firman Tuhan karena setan itu kalahnya dengan firman Tuhan. Bagaimana cara-caranya? Ya jono to, Pak. Gusti kan wis ngendika sapa sing wewe kan dilimpah kan diakeh bakal akeh. Ning sing wewe kaki pelit bakal pelit. Gusti kan wis dawuh ngono. Pernah pengut suami bahkan tidak kurang wis orang mulai wis pene orang berdoa dawuh Gusti. Nah seperti contoh itu sehingga membuat kita ini tidak rukun. Amin. Masih banyak contoh sebetulnya saudara, tapi ini saja sebab nanti saudara mungkin jatai itu selama muda ngomong kesukaan itu jatai mampu susunya serata mampu serata kesukaan. Saya kira-kira ke rumah disukuh lah kira disukuh susu ben lembu apa. Yang kedua saudara, bagaimana kita ini bisa hidup rukun? Kalau tadi yang menjadi penyebabnya tidak rukun. Nah sekarang bagaimana kita ini bisa hidup rukun? Kan saudara ingin rukun.
Karena rukun itu indah tak kita, baik tak? Nah, kita ingin. Nah, yang pertama kita harus sadar kalau tidak rukun itu tidak baik. Nah, saudara ingin yang baik atau yang jelek? Baik. Begitu loh. Kan tinggal pilihan itu saja. Saudara umpamanya pemudi-pemudi mau menikah, golek sing ganteng, sing apik. Dikai sing elek ya mau. Wah, Pak, wong kae rada jebres aku mau. Karena memang setiap orang itu pasti ingin yang terbaik, yang baik. Nah, rukun itu tadi baik. Dikatakan rukun itu baik, indah. Sebab itu satu hal yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Aku kepingin supaya ini prinsip harus kita miliki. Aku kepingin sing apik. Jadi kalau satu saat ada sesuatu yang kurang menyenangkan kita, sehingga akan memacu kita sampai kita ini bisa tidak rukun, hati-hati. Aku kepingin sing apik, ora sing elek. Pilihan saya yang terbaik. Amin. Amin. Yang kedua, kita harus belajar merendahkan diri. Karena itu adalah sifat Tuhan. Untuk mengatasi kehidupan tidak rukun itu adalah merendahkan diri. Tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang yang rendah hati. Saudara jangan pikir kalau rendah hati itu adalah orang yang lemah, tidak. Orang yang rendah hati itu adalah mulia di hadapan Tuhan, dan itu merupakan suatu sifat yang sangat-sangat berharga. Alkitab katakan seperti di dalam Matius pasal 28, belajarlah kepadaku, terus dikatakan karena aku rendah hati. Tuhan Yesus telah mengajari kepada kita tentang kerendahan hati. Mengapa kita bisa katakan begitu? Tuhan itu Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Orang yang mau melakukan apa saja seandainya Tuhan katakan mati kamu, setiap nyawa mati. Hari ini orang yang masih sehat bagaimanapun juga kalau Tuhan katakan sudah selesai kamu, selesai mati. Orang yang miskin seandainya Tuhan katakan aku berkati kowe besok jadi wong sing penak kowe tak berkati. Enak. Ini yang saya saksikan kemarin waktu pertemuan keluarga. Jadi famili istri saya itu menerapkan kehidupan rukun. Dulu waktu yang menikah itu baru istri saya. Jadi saya itu menikahi anak yang paling barat, anak sulung. Jadi begitu miskin, mertua buruh tani, tidak begitu mampu, tidak mampu. Anaknya 6 termasuk istri saya. Tetapi kami bisa merasakan bagaimana setelah kemarin bertemu ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Hingga kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih karena saya menyaksikan dari awal. Saya terima kasih Tuhan itu sudah memberkati keluarga kami. Hanya 1-2 yang datang itu tanpa membawa mobil sendiri karena sudah diberkati oleh Tuhan. Ini nyata sekali.
Jadi kalau Tuhan memberkati, tidak ada yang mustahil. Tetapi Tuhan kita itu mau datang ke dunia ini menjadi hamba. Dikatakan Alkitab, mengosongkan dirinya menjadi hamba dan mati di kayu salib. Ini kerendahan hati yang tidak terhingga, yang dapat kita lihat dari pribadi Tuhan Yesus. Dicemooh, dipukul, dihina, difitnah, tapi Alkitab katakan tidak bersuara, seperti domba yang keluh di hadapan para pengguntingnya. Ini Tuhan kita sudah mengajari kita sebagai orang Kristen menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati. Nah, kalau orang Kristen itu belajar rendah hati, tidak ada lawannya. Gereja akan jadi kuat, rukun akan menjadi besar, karena di dalamnya itu ada kekompakan. Amin. Ini masalahnya. Jadi kalau saudara sebagai orang Kristen, mari kita kedepankan kerukunan ini, karena kita tentunya akan belajar seperti Tuhan kita. Nah, kita kan bangga punya Tuhan Yesus. Belajar dengan siapa? Saudara ke gereja itu jangan saudara yang menjadi tujuan utamanya itu belajar mencapai seperti saya, tidak. Saudara kalau umpamanya belajar sampai tujuan hanya sebatas seperti saya, saudara akan kecewa. Karena saya itu masih banyak kekurangan. Walaupun sebagai seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta, itu harus menjadi teladan buat jemaatnya. Tetapi walaupun menjadi teladan yang baik sekalipun, saudara jangan bersandar kepada seorang hamba Tuhan atau pendeta, tetapi yang menjadi tumpuan, yang menjadi tujuan arah hidup kita ini adalah Tuhan, karena Dia itu sempurna. Amin. Ini seperti itu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kerendahan hati seperti Tuhan Yesus, saudara tidak kalah. Justru Yesus itu berkemenangan karena apa? Dia rela merendahkan, membayar harga tebusan dosa-dosa kita, turun ke titik yang paling rendah supaya mengangkat kita ini supaya tinggi-tinggi. Kalau di dalam kata-kata orang Jawa, salah satunya itu ada kata-kata perang nih orang asal nih. Jadi kita tidak bisa tidak seperti mengalahkan orang lain. Kita bisa menang, tetapi kita tidak membuat orang lain itu merasa direndahkan. Ini sebagai orang Kristen, kita tetap rendah. Pasti saudara akan dihargai orang. Tapi kalau saudara tinggi hati, saudara tidak akan dijatuhkan. Amin. Kita belajar seperti Tuhan kita Yesus Kristus merendahkan diri. Yang ketiga, kita harus sadar bahwa kita tidak mampu sendirian, karena kita adalah makhluk sosial. Manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu hidup dengan orang lain, bukan dirinya sendiri. Saudara akan sangat tersiksa saatnya sekarang ini. Pak Tulus disuruh di hutan sana sendirian.
diikat di hutan sana sendirian, tidak boleh bertemu dengan orang lain. Susahnya setengah mati, karena manusia itu makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain, orang yang seperti apa saja kita butuhkan. Itu sebabnya kita harus rukun dengan siapa saja. Rukun kepada kawan-kawan kita di dalam rumah tangga kita, rukun di rumah tangga kita awalnya, dengan tetangga, dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan bangsa kita yang majemuk ini, maupun dengan bangsa-bangsa lain. Kita pun harus juga rukun, karena kita butuh orang lain. Amin. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak bisa mengatakan saya mengutuk bangsa lain seperti yang sering kita jumpai di YouTube, mengutuk orang Israel, mengutuk penjajah, mengutuk ini. Kita tidak. Saudara jangan mengutuk, sebab bangsa itu harus kita kasih. Kita harus mengasihi semua bangsa. Sebab kita anak-anak Tuhan. Amin. Bangsa Israel mungkin dikatakan oleh bangsa kita ini bangsa yang tertutup, tidak boleh di sana, tidak boleh didekati. Tapi kita sebagai orang Kristen harus tahu bahwa kita juga butuh mereka. Amin. Kalau kita tidak suka dengan orang Israel, ya tidak usah pakai HP. Saudara kalau pergi tidak usah pakai pesawat, karena yang membuat itu adalah orang Israel, pengalaman damai seperti itu. Kan gitu. Dan kita sebagai orang Kristen harus mengasihi bangsa manapun, baik itu yang kulitnya putih maupun orang yang kulitnya hitam. Kita kasih, karena mereka itu adalah makhluk sosial, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, supaya kita ini bisa saling melengkapi, saling menolong satu dengan yang lain. Amin. Jadi bagian yang kedua ini kita tahu bagaimana kita ini bisa hidup rukun. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang bisa saya sampaikan, keuntungannya kalau kita hidup di dalam kerukunan. Rukun itu ada keuntungan. Saudara ingin rugi atau untung? Tentunya saudara ingin untung. Nah, bagaimana keuntungannya kalau orang hidup dalam rukun itu? Yang pertama, kuat. Ya kan, kuat seperti rumah dengan tiang-tiangnya, kan rukun. Coba kalau rumah itu tiangnya ini yang separuh itu sudah nonolan, kan roboh. Ya kan? Kita butuh tiang-tiang penyangga, butuh orang lain menolong kita. Jadi kalau kita hidup dalam kerukunan, kita akan kuat. Saya ulangi lagi seperti kesaksian di dalam keluarga kami. Dulu waktu baru istri saya yang menikah, artinya yang sudah bekerja, dengan adiknya Bu Hadi itu sudah bekerja di PT KAI di stasiun kereta api itu. Saya mengambil adik yang nomor 4. Adik yang nomor 4 saya ajak ke tempat saya. Saya kira kowe mewah. Saya kira sing sekolah ning kowe aku. Sing nguripi kowe aku. Tempat yang saya ajak ke sini waktu pasca itu adik yang keempat. Itu dulu ikut saya saat kecil. Kemudian adiknya Bu Hati ngurusi adiknya, kakaknya yang saya ajak itu.
Kalau ke perguruan tinggi kan banyak biayanya sekarang. Bagaimana bisa menyekolahkan ke perguruan tinggi kalau tidak ada kerjasama? Mertua saya itu buruh tani. Nah, akhirnya setelah adik yang saya ajak ini berhasil, sudah bekerja, sudah menikah, dititipi adiknya yang ragil. Saiki sing ragil kudu kok upeni, mergo kuwi mbiyen wis taune tak upeni. Kemudian kakaknya yang tadi diupeni yang di stasiun itu, yang sudah ngopeni adiknya. Nah, adiknya sudah berhasil dari universitas, akhirnya kerja di bank di Jakarta sana. Akhirnya yang di Jakarta yang kerja di bank ini ngurusi adiknya yang nomor 2 dari bapak. Nah, ini rukun namanya. Nah, akhirnya ya semua bisa ke perguruan tinggi. Kenapa? Karena rukun itu tadi. Itu loh saudara. Saya terapkan kepada warga jemaat Ngantru, ngopeni sedulur yo ora salah. Kulit butuh sedulur, besok sapa sing ngerti nek dulur kukulmu duwe. Ini saudara. Adik yang saya upeni itu, kalau dengan saya tidak ada apa-apanya saya. Dia diberkati Tuhan yang luar biasa. Walaupun waktu melamar adik itu, calon suaminya ini tidak punya apa-apa. Bapaknya saja nyewa kok rumahnya. Rumah jelek ini nyewa. Dia belum kerja. Tapi saya tidak. Orang nyambut gawe, orang nyenengi adik itu. Bujuk dari Bojopo, saya tidak demikian. Saya serahkan pada Tuhan, saya doakan supaya Tuhan memberkati. Dan itu satu-satunya dari keluarganya Mbah Yah, mertua saya itu yang paling diberkati Tuhan, yang paling kaya, paling kaya sendiri. Dia punya perusahaan sepatu, punya bego yang disewakan itu, bego yang untuk mengeruk tanah itu juga, punya truk dan lain sebagainya. Diberkati Tuhan luar biasa. Dan tanahnya ini keterak tol itu, tol jurusan Tulungagung Kediri itu, dia dapatkan miliaran misalnya. Kan luar biasa. Padahal dulu itu miskin, suaminya itu miskin. Nah, karena rukun kita saling menolong. Kalau kita menolong, jangan kita melihat wah, kue pol-polin besok ora ini karo aku, kue pol-polin jadi kering buat aku. Tidak, kita doakan. Oleh sebab itu sekarang ini saya tidak pernah membeli sepatu. Sepatu saya ini masih ada yang butuh di rumah, karena setiap kali saya pakai sepatu ini dalam waktu beberapa lama saya mesti dikirimi sepatu yang baru. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi kalau seandainya tidak rukun, nah bagaimana? Hidup sendiri-sendiri. Rukun itu kuat. Amin. Jadi saudara-saudara di sini coba terapkan. Kalau yang masih punya anak-anak masih kecil, kakaknya bantu kalau sudah kerja di sekolahnya. Terus menerus nanti kalau sudah selesai nyekolahnya adik lagi. Itu akan jadi kuat nanti keluarganya. Amin. Besok akhirnya orang sini terus buat semua suge-suge kabeh. Sapi ini orang mimpi mau limonen, mati hewan sapi. Luar biasa biasanya. Ya karena memang otaknya sudah cerdas loh. Jadi otaknya sudah cerdas itu mikir
sapi itu ya carane bisa dadi akeh yo. Nah, kan ya pinter cara mikir. Piye carane wong kene iki besok bisa uripe penak. Mulai dipikir, oh ini carane ngene. Ya kalau orang yang tidak sekolah ya tidak bisa. Nah, gitu. Keuntungan yang kedua adalah indah. Tadi saya katakan seperti bunga yang beraneka warna di taman. Indah, rukun. Ini. Saudara bisa bayangkan di rumah itu kalau hidupnya rukun itu indah. Ya Pak Dede ya. Terus kayak bahasane manangga sego jagung harus sambel tinggal nek sing istrine nyuguhine karo mesam-mesem. Harus nyenengne ta. Iya, nek pamane di sugono kali daging ayam, daging babi. Ana, kok format yo, amananyo. Rasanya kayak daging babi rasanya sepet. Ini kali ulatnya yang kena kapi. Tapi kalau umpamanya saudara pergi dari jauh pulang, wes, Pak, iya aku mau gawe gawe es buah seger apa? Terus sama dat, sama hijau. Kan mama itu ditunggoni. Ditunggoni bojone iki wis nganu napa macak sing ayu. Kalau mboten seneng bapak seneng. Kalau bapak ini dia mesti seneng banget. Terus Ini pamane sing wedok perengut diwenono kali sapi ya mau iwake sapi masane sepet rasane. Berarti rukun itu indah. Seperti bunga di taman ini loh. Enek sing kuning, enek sing abang, enek sing biru. Indah. Indah. Indah memang itu. Semua itu kalau hidup berdampingan dengan yang dengan rukun itu akan indah. Dan rumah tangga gitu saling rukun, ayo podo sinangkulan, bisa tolong menolong. Nah, gitu. Ya nek kowe ndene ngene ayo kowe nggo kuwi, aku nggo iki. Enak. Saya percaya jemaat di sini kalau kita membiasakan hidup dalam kerukunan, jemaat itu bukan hanya kuat tetapi akan menjadi indah. Amin. Karena indah mesti akeh wong sing nyenengi nek indah. Wong wedok nek sing ayu mesti akeh sing nyenengi kok marahi. Lah wong wedok sing elek kan ya ora akeh sing nyenengi. Tapi itu gereja yang cantik terus. Ini kena angin. Kalau gereja hidupnya dalam keadaan rukun, gereja hidupnya dalam keadaan rukun, pasti indah dan banyak penerimaannya. Amin. Kalau melu Pak Tulus ya, nama Pak Tulus kebaktian ini ngomongin rukun-rukun. Nah, musik kompak, yang pimpin pujian seperti tadi kompak, dan guys. Nah, ini sayangnya sing sepuh-sepuh kira-kira buatan jenglean ya. Buatan puji Tuhan buatan yang ngantok itu barakanlah kuasamu ya Tuhan. Itu biasanya nyanyian rock itu sing nyanyi itu kali jenglean. Bapak sing tuwek-tuwek ngono biasa wis koyo meleteri. Ada sing nom-nom seneng. Nek kudu melu-melu lah. Iku kangge semangat. Matur nuwun sing mangken pujian semangat sangat. Jadi ngoten ugi sinten malih. Pak Tulus itu semangat Pak Tulus. Semangat. Sakalahan sing ngomong. Ibu-ibu yang semangat. Indah. Indah. Yang terakhir harmonis. Kalau keuntungannya ini kalau kita hidup itu harmonis, seperti hidup suami istri dan anak di dalam keluarga yang normal, itu harmonis. Rukun itu harmonis dalam rumah tangga.
Nah, Tuhan berfirman dari mana saja? Mari kita baca dari Matius pasal 18. Ini ayat yang terakhir sebelum kita akhiri nanti. Matius pasal yang ke-18 ayat 18 sampai ayat 20. Saya minta saudara salah satu membaca yang keras. Ya. Tapi ibu-ibu, tapi mau masuk kan bantu ya? Biar bon, biar berdiri kesana biar berdiri. Jadi mari kita bacakan Matius 18 ayat 18 hingga 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau hidup sepakat itu rukun. Jika 2 atau 3 orang sepakat, Tuhan katakan, aku ada di tengah-tengah. Ini masalah. Jadi kalau gereja ingin dihadiri Tuhan, itu sepakat. Walaupun 2 orang, kalau sepakat, doanya dijawab. Ada mujizat Tuhan terjadi. Itulah sebabnya saudara sekalian, kalau kita sebagai orang Kristen, mari kita hidup di dalam kerukunan, sebab dengan kerukunan itu nanti akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jemaat kita harus belajar bagaimana sebaiknya kita hidup dalam kerukunan. Terus kita galakkan, terus kita upayakan hidup dalam rukun. Sebab dengan kerukunan itu nanti saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 133 tadi, dari sanalah Tuhan akan mengirimkan berkat. Ya. Jadi berkat itu akan dikirimkan oleh Tuhan jikalau saudara-saudara itu hidup di dalam keadaan rukun. Tuhan akan mendatangkan banyak orang yang dengan jerih lelah, banting tulang, siang malam kerja dan lain sebagainya, tetapi tidak pernah merasakan bahagia, tidak pernah merasakan kecukupan, karena memang Tuhan tidak mengirimkan berkat itu. Jika kita sebagai orang Kristen hidup dalam keadaan rukun, Tuhan pasti akan mendatangkan berkat. Berkat itu yang akan datang kepada kita, bukan kita selalu mau mencari sedemikian rupa dengan setengah mati. Tidak, Tuhan yang akan mengirimkan. Ini firman Allah. Ini bukan saja hanya satu, tetapi merupakan satu kenyataan yang dapat kami lihat. Jadi waktu Daud ini menulis hidup ini, zaman dulu masih belum terjadi. Di Israel masih ada kekeringan, di Israel masih banyak susah menanam dan sebagainya. Tetapi kalau saudara lihat sekarang di Israel luar biasa pertaniannya, saudara. Apa sebabnya? Sebab embun es yang ada di Gunung Hermon tinggi itu. Jadi kalau saudara ke Gunung Hermon ini seperti saudara masuk di kulkas. Kedinginan saya pakai jaket tebal, masih saya tutup, saya masih kedinginan. Karena seperti di kulkas.
ini hidung saya nyium saja karena memang sangat dingin. Nah itu es dari puncak gunung yang tinggi yang selalu ada itu esnya itu mencair. Lalu oleh Israel sekarang ini ditampung, dikirimkan ke bukit-bukit Sion. Bukit Sion itu di bukit-bukit di gunung-gunung yang ada di Israel. Itu sebabnya walaupun di bukit seperti di bukit ini tanamannya luar biasa. Pohon zaitun, pohon delima, pohon apa saja dan luar biasa karena memang selalu ada air yang mengalir. Jadi dikirimkan melalui pipa-pipa ke bukit-bukit tadi. Kan cocok. Seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion. Waktu Daud belum ada, tetapi sekarang kenyataan. Jadi sekalian kali kita hidup dalam keadaan hukum. Mungkin tidak serta-merta besok kita bisa melihat berkat Tuhan. Tetapi saya percaya kalau kita tetap yakin pada Tuhan, hidup di dalam kerumunan, berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Amin. Doa-doa kita bicara. Kalau saudara mau berdoa supaya presengannya itu nanti bisa selesai, Tuhan akan buka jalan. Tuhan bagaimana akan membuka jalan kita tidak tahu. Saudara mungkin akan merombak gereja ini supaya lebih lebar. Kalau kita hidup dalam kerukunan, di dalam doa, kan Tuhan katakan tadi apa? Jika ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengahnya. Jika kita meminta kepadanya, Tuhan akan memberikan itu. Amin. Intinya rukun. Kalau saudara hidup dalam kerukunan, mujizat dinyatakan. Gereja ini tidak seperti ini besok. Saudara akan merasa luar biasa. Saudara besok akan termangu-mangu kalau kita hidup dalam kerukunan, karena Tuhan itu akan memberikan yang jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan maupun kita pikirkan. Oleh sebab itu berdoa kepada Tuhan dan hiduplah sebagai orang Kristen dalam inilah firman Tuhan yang kita dengarkan pada siang ini. Sesuai itu mari di hadapan Tuhan kita bereskan hati kita. Mungkin ada benih-benih kekurang kompakan, benih-benih yang akan membawa kepada kehancuran. Mari kita minta supaya Tuhan ampuni kita dan kita dapat dikecewakan di dunia dan bersyukur. Kita nyanyikan satu nyanyian kasih dari surga memenuhi tempat. Ayo musiknya. Kita nyanyikan kasih dari surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Nyanyian ini kasih dari surga memenuhi tempat ini. Ceng ya. Jadi supaya Mas. Ayo, saya tak nyanyi dulu sendiri. Ayo. Atau mungkin Pak Ferdi ya coba Pak siapa jangan HP-nya coba sih. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surga.
biarlah dari tempat ini akan mengalir kasih Tuhan. Kita keluar dari tempat tinggal kita masing-masing sambil membawa kasih Tuhan kepada masyarakat luas. Gereja akan menjadi mercusuar yang sangat terang dapat dilihat oleh setiap orang. Bagaimana orang Kristen adalah orang yang saling mengasihi, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam kerukunan, dan akan menjadi kagum buat banyak orang. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kita minta akan diberkati, akan kita peroleh, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Dan tetap berdiri. Bapak Pendeta Ferry akan mengakhiri dengan doa itu. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami berkumpul dengan saudara-saudara kami semua, dan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa hidup rukun di dalam persaudaraan kami semua dengan saudara-saudara seiman. Bapa di dalam surga, biarlah kami semua yang ada di tempat ini, di sidang jemaat-Mu di Gang Songo ini, akan senantiasa memelihara kerukunan di antara kami semua, agar berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi kami semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, berkati kami semua yang ada di tempat ini, semua yang menjadi jemaat di GSI Gang Songo ini. Bapa, Kau akan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, dan juga memberikan hikmat-Mu bagi kami semua, agar kami tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami saat ini dan di masa yang akan datang. Tapi lagi Tuhan, dan Kau akan senantiasa memberikan kepada kami roh kesetiaan, agar nama Tuhan kami semua tetap di dalam kehendak Bapa. Kami juga mengucap syukur bahwa saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kuasa-Mu akan senantiasa menyertai hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, untuk kami pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah damai sejahtera Tuhan akan senantiasa ada di dalam hati kami pribadi, kami masing-masing, dan juga di dalam keluarga kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya katakan amin. Nggih Bapak Ibu, kalau nyerahkan firman Tuhan, kalau mau kemutan Paskah nika kula biasa berkat ya firman Tuhan. Wonten ngajeng mriku jemaat saking Ngantru. Sing dadi MC ne lho. Sinten Mas Peri namine sing gemuk ya. Sing anu niku lho. Dene dur persi lho. Nggih. Sinten anu panjenengan kula Pak Dulus iki. Bapak Didik nggih. Anu pinten mriki jemaate Pak? Kathah nggih kirang pokoke 1 dosa lebih, kakane nggih 3 dosa lebih kira ngoten. Nggih, yang penting napa niku gereja niku anu Pak, rukun saling melengkapi. Mungkin boten saling menyalahkan niku teng gereja niku rasane nyes ngono nggih. Lah boten rukun congkrah nyos ngono nggih. Amin kula boten. Nika niku suatu berkat niku ngaten pasengan kula pribadi nggih. Mekaten Gusti firman Tuhan wau dadosaken menika pondasi iman kula panjenengan niku gedhe. Kagem benjing minggu ing badhe mimpin liturgi nika gunani singiripun Pak Magres jalan Bu Peri nggih. Nggih Bu Peri berbagai mimpin hujan bulan depan nggih. Kolektor nika Pak Jayus
lan bijim Jumat menika ingkang badhe pimpin pujian Pak Wito nggih. Mengke sing badhe ngiteraken persembahyan dengan 7 piyambak. Nah dinten Jumat nggih. Kalau kita mengatur bahwa pelayanan pun ditutup ya. Nggih, sugeng siang sugeng kondur Gusti berkati. Nggih, ngapunten jenengan mohon bunani bantu gede apa kok? Kagem ibu wanita sing Sabtu nggih. Sampai kemauan ya. Ibu mungkin ampun pulang dulu. Kita ngomongin untuk kaum wanita minggu depan Sabtu, hari Sabtu tanggal 29 ke Origreen 1 orang 10.000 karena ada subsidi. Bawa anak boleh karena nanti setelah ini mau renang juga boleh, ya kan, bebas setelah pasca bersama. Cuma dari kita harus membawa ayam 50 ayam sama sambal lalap kayak gitu. Nanti kita bicarakan setelah ini. Dan pendaftaran ke itu ya, ke Ibu Nur ya, pendaftaran. Nanti kita masaknya kita omongin nanti setelah pulang. Coba sini ya. Apa sih?